Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Untuk di malam hari ini, malam weekend, paling koreksi kecil saja, tipis-tipis. Ada beberapa info yang penting untuk kalian semua, perlu diperhatikan. Dan sama si pakai sarung sama peci, pas kebetulan juga baru dari masjid ya, langsung duduk ngonten aja lah. Nanti makan biasanya agak malam ya. Oke, ini ada berita yang sangat penting untuk kalian. Bull market untuk all season coin kayaknya udah mendekati. Ada 7 event kripto paling dinanti yang berpotensi picu bull run di tahun 2026. Berita yang pertama adalah ada 7 event kripto paling dinanti yang berpotensi dipicu bull run di tahun 2026. Juga ada 3 info yang mana kripto diborong menjelang rilis data CPI di bulan April ini, CPI AS ya. Kemudian altcoin season segera akan tiba, analis top ungkap tim lain, breakout dan koin yang layak dipantau. Makanya jangan skip dulu, hitung-hitung untuk malam weekend, karena info yang sangat menarik. 3 koin yang diborong dan dilepas menjelang rilis CPI oleh Well, CPAS, dan altcoin season segera tiba, analis top ungkap, analis top ya, bukan analis kamret, tim lain, breakout dan koin yang layak dipantau. So, mohon maaf ini kadang-kadang ngomong Mardiah itu tak pindah ke Martini tapi lari ke Mardiah lagi. Dulu tuh saya ada dikomplain besar-besaran dari luar, itu Hong Kong apa dari Taiwan saya agak lupa. Dia orang Indo, orang Cilacap, tapi halo Bu Murdiah, barangkali masih kenal saya. Itu dapat suami orang luar negeri sana. Saya tuh selalu memang di Tegal ada yang namanya Bu Murdiah, Mardiah. Kalau orang janda kaya yang luar biasa, terkenal banget. Makanya kalau ada orang tua dikasih duit sama anaknya, sama sana minta sama Mardiah gitu, memang duitnya banyak banget, terkenal. Jadi saya selalu ngomong Mardiah. Nah, si Bu Murdiah itu komplain, ngamuk-ngamuk, Mas Bro jangan ngomongin Mardiah lah, wong saya namanya mirip Murdiah gitu kan. Saya juga gak tahu kalau nama dia Murdiah, kan lucu juga. Habis itu saya ganti Martin itu kan karena ada ngomong Martin itu, karena saya dikomplain Bu Murdiah dari luar sana. Saya minta doanya kalian semua. Masalah keluarga saya memang sangat rumit, sangat berat saya itu. Tadi tukang warung aja, jadi cerita sebentar ya sebelum membahas itu ya. Kasihan banget melihat saya tukang warung itu, karena akrab sekali, karena tiap udah tahunan makan di situ kan, tahu kalau saya menduda. Dan tadi ditawarin janda di sana, dikenalin cantik, tapi saya nggak respon. Saya nggak mau kejadian buru-buru kesalahan seperti yang sudah masalahnya. Kebanyakan istri itu kembali lagi, bisa kembali lagi, tapi memang lama. Kalau mantan saya memang saya akui, nggak mungkin nggak saya sebutkan dua, yang satu itu kan istri pertama, yang kedua kan istri sirih, gara-gara saya ditinggal 6 tahun sama istri yang pertama itu. Dan saya menikah pun karena disuruh, sebetulnya disuruh. Jadi anak saya itu telepon, ibu udah nggak mau kembali, silakan ayah nikah lagi aja daripada sendirian kan gitu kan. Berarti kan sudah ada lampu hijau, dia udah nggak mau kembali. Saya nikah toh, setelah saya nikah nggak taunya beda cerita. Nikah nggak ngomong-ngomong, ngamuk-ngamuk. Kok nggak ngomong-ngomong gimana, kan udah disuruh. Ya itu yang namanya perempuan tuh kan montar-mantir, nggak jelas. Saya jadi kayak makan buah si malakama. Nikah nggak ngomong-ngomong, saya nggak jadi ceraiin sih itu, mau balik lagi, wah. Kan toh. Nah ini kalau saya baru nikah, kecuali kalau 2 istri saya udah nikah semua, yang satu nikah siri itu kan juga kita anggap istri, wong itu juga istri kan. Dia udah nikah, yang pertama nikah, saya tuh aman. Ini kedua-duanya belum, takutnya 1 tahun nikah. Masalah saya nggak bisa meninggalkan kabur begitu aja masa lalu, kasihan kan. Kalau yang mereka yang lama-lama mau kembali, lebih baik daripada mencari orang baru. Mereka kan yang sudah kenal, sudah pernah tidur bareng, daripada orang lain, maksud saya begitu. Kalau dia udah nikah semua sih saya enak aja, perempuan banyak. Oke,
Mohon maaf, kita langsung akan bahas ya. Internet dikit ada Bu Murdia, ada Bu Mardia. Aduh, jadi macam-macam. Ini Subway dikit koreksi tipis-tipis saja karena ini malam minggu. Saya rasa udah nggak dalamnya, weekend dulu lah ya. Oke, ada 7 event kripto paling dinanti dan berpotensi picu bull run di tahun 2026. Kita singkat saja, nggak usah baca-baca semua ya. Dominasi institusi melalui ETF dan kepastian regulasi komoditas. Ini ada juga Clarity Asset juga ya. Sentimen positif didorong oleh deklarasi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang menstabilkan sektor energi global. Saat ini total kapitalisasi pasar meningkat sebesar 1,27% hingga mencapai angka fantastis 41.887 triliun di seluruh dunia. Jadi minggu ini Selat Hormuz dibuka. Saya dengar-dengar begitu ya. Oke, kita akan langsung info-info untuk kalian. Kemudian juga babak baru regulasi lewat sidang Clarity Asset. Babak baru regulasi lewat sidang Clarity Asset ini, SEC mengadakan diskusi krusial mengenai Clarity Asset pada 16 April untuk menetapkan pembagian jurisdiksi yang jelas antara SEC dan CFTC. Dalam mengawasi pasar kripto, upaya ini didukung penuh oleh Menteri Keuangan Scott Bessent yang mendesak pengesahan regulasi cryptocurrency komprehensif demi mempertahankan inovasi di Amerika Serikat serta mencegah eksodus modal ke wilayah lain. Kepastian hukum tersebut menjadi elemen vital untuk menarik aliran modal institusi global sekaligus menciptakan ekosistem investasi yang jauh lebih aman, stabil, dan kompetitif bagi seluruh pelaku pasar. Oke. Kemudian sidang Clarity Asset menuju kepastian regulasi global. SEC menggelar diskusi krusial mengenai Clarity Asset pada 16 April guna menetapkan pembagian jurisdiksi yang jelas antara SEC dan CFTC dalam mengawasi industri cryptocurrency. Oke ya, perkembangannya sangat bagus. Langkah ini didukung oleh Menteri Keuangan Scott Bessent yang mendesak Kongres segera mengesahkan regulasi komprehensif demi menjaga inovasi tetap berada di Amerika Serikat dan mencegah pelarian modal ke negara lain. Kejelasan aturan ini diharapkan mampu menghilangkan ketidakpastian pasar secara signifikan sekaligus menjadi magnet bagi masuknya modal institusional yang masih ke dalam ekosistem kripto global. Ini akan terjadi buluran ini. Kemudian klasifikasi resmi 16 aset utama sebagai komoditas digital. Penting ya. Sejak 17 Maret tahun 2026 aturan mengikat dari SEC dan CFTC resmi mengklasifikasikan 16 aset utama seperti BTC, ETH, Solana, Ripple sebagai komoditas digital di bawah pengawasan CFTC. Keputusan bersejarah ini mengakhiri ketidakpastian jurisdiksi yang memberikan landasan hukum tokoh bagi bursa yang memperdagangkan aset seperti PP masuk. PP masuk kawan ya. Dan memberikan landasan hukum kokoh bagi bursa yang memperdagangkan aset seperti PP Coin ya, untuk melakukan ekspansi bisnis dengan aman dengan status hukum yang kini lebih jelas. Langkah ini menjadi kemenangan besar bagi desentralisasi keuangan sekaligus katalisator utama bagi adopsi massal teknologi blockchain dalam ekosistem cryptocurrency dan pasar kripto secara global. Mohon maaf, nanti dilanjut lagi, ada Bu Haji kayaknya. Bu Haji ya? Waduh, lagi lip lagi. Nanti dilanjut lagi. Aduh, kasih apa nih? Masih Bu Haji, deal. Apa nih? Masih, nih jadi udah makan tadi sana ini. Mau makan mana?
kabinet. Maaf, baru disambi ya, soalnya ada Bu Haji malah ngasih makanan. Tadi saya sudah makan ini. Wah, banyak banget kawan. Udah makannya dimakan. Ini kalau ada banyak makanan, kalau nggak ada keluarga ya gini bingung. Saya agak ini sambil minum dulu lah ya. Ditinggal-tinggal nggak apa-apa. Capek Mas Bro masalahnya sendirian. Ini baru bikin kopi, belum tak minum juga. Tadi baru masjid, saya belum merokok juga. Jadi Mas Bro sekarang ngedit tuh udah males. Apa adanya aja lah. Nggak usah pakai yang aneh-aneh ya. Jelas tadi ya, kayaknya akan terjadi buleran besar-besaran bener. Ini yang menarik, ini PP masuk. PP masuk resmi menjadi aset utama sebagai komoditas. Piye ki? Wah gila. Mantap kawan, sambil rokok kawan. Kita seneng banget ini. PP sebagai komoditas ki piye? Apakah nggak Rp1 atau $1? Wah kacau, pokoknya kawin lagi dah. Tapi Mas Bro nggak semudah nikah lagi kawan. Saya nggak bisa berbahagia di atas penderitaan istri saya. Harus dia nikah dulu. Kalau yang kembali ya, di antara dua itu salah satu kembali itu nggak apa-apa, nggak ada pilihan karena dua-duanya sama pernah jadi istri. Klasifikasi resmi 16 aset utama sebagai komoditas digital. Ada yang namanya di klasifikasi resmi ini betul-betul akan di ETF kan ini. Ya BTC, ETH, Solana, Ripple. Mantap PP. Waduh, mantap. Kemudian ngadangin ini. Kemudian ancaman krisis. Tadi Ibu Haji itu suaminya pejabat di ini juga, pejabat di di departemen pendidikan kalau dulu ya. Sindernya atau apa, big bossnya lah. Yang lantik-lantik kepala sekolah. Itu saya akrab banget sama dia tuh. Jadi kalau ada apa-apa itu ya kayak orang tua saya dia juga kalau ada apa-apa pasti ngirim saya. Ini tandanya orang baik. Kalau orang nggak baik nggak mau dikirim orang, ngirim lewat depan rumah aja udah nggak mau negur. Itu kalau saya dimanapun pasti senyum. Walaupun bertamu pintu dibanting saya. Di mantan istri yang kedua bertamu ke sana dibanting pintunya. Ngasih amplop isinya lumayan loh, 2 juta dilempar. Gila. Ancaman krisis energi global akibat fenomena oil clip. Riset BCA memperingatkan potensi gangguan pasokan minyak bumi besar-besaran mulai 19 April akibat berakhirnya pelepasan cadangan darurat internasional yang diprediksi menciptakan celah pasokan hingga 12 juta barel per hari. Lonjakan harga minyak ini mentah ini, pokoknya intinya inilah minyak ya, tekanan inflasi yang berat, tetek bengek itu, pokoknya gara-gara ya perang itu. Tapi ini akan kembali normal karena minggu infonya Selat Hormuz dibuka. Oke ya. Kemudian penentuan arah suku bunga pada pertemuan POMC pada tanggal 29 April mendatang, akhir bulan ya, menjadi momen krusial untuk menentukan kebijakan suku bunga yang diprediksi tetap bertahan di kisaran, pokoknya bertahan lah, nggak usah kita bahas panjang lebar, nanti kalian pusing kelamaan ya, nggak bodoh amat. April, yang penting Juni Powell sudah minggir gitu, ganti orang Trump mau dipangkas tiap bulan nggak apa-apa ya. Oke. Era baru Fed ini implementasi regulasi MiCA, transisi kepemimpinan Fed Kevin pada 15 Mei mendatang. Mei karena Juni udah harus tendang, menghadirkan dinamika baru. Pasar kripto mengingat dukungannya terhadap BTC sebagai emas digital, meski ia dikenal memiliki pandangan hawkish di saat ini, saat
implementasi penuh kerangka kerja MiCA dan Uni Eropa pada 1 Juli mewajibkan lisensi resmi bagi sikap perusahaan kriptokurrensi demi menjamin transparansi dan perlindungan konsumen. Pokoknya beritanya good semua lah ya. Itu yang mengenai ada 7 event kripto yang paling dinanti yang berpotensi picu bull market tahun 2026. Ada Clarity Asset, ada ETF, juga babak baru regulasi lewat sidang Clarity Asset yang menarik sekali, dan ditambah PP termasuk ini yang disebut PP bukan yang lain. Ini swear ya, klarifikasi resmi 16 aset utama sebagai komoditas digital BTC, ETH, Solana, Ripple ya, dan PP. Jos ini ya, PP jos pokoknya. Itu kemudian ada 3 kripto yang diborong dan dilepas menjelang rilis CPI AS ya. Yang diborong adalah ETH, kemudian ada Uniswap ya, kemudian Chainlink, ada tambahan PP yang namain saya PP ya, memang diborong. Kemudian langsung lagi altcoin season segera tiba, analis top ungkap timeline breakout dan koin yang layak dipantau. Oke, singkat saja lah. Mau makan? Enggak, udah kenyang. Gak tahu nanti makannya kapan tuh. Prediksi musim altcoin mengisyaratkan kemungkinan pergeseran tren. Musim altcoin kembali ramai diperbincangkan setelah sebuah grafik yang dibandingkan oleh pengamat pasar ternama CW menunjukkan bahwa sebuah tren jangka panjang hampir mendekati titik akhirnya. Grafik ini menyoroti pola 9 tahunan di mana altcoin terus berada di bawah tekanan sementara BTC terus mempertahankan dominasinya. Jos, gandos. Grafik indeks musim altcoin menunjukkan Bitcoin masih memimpin memang. Kita tunggu. ETH menonjol sebagai aset yang patut dipantau ya. Pokoknya udah saya rasa cukup, udah panjang lebar. Akan terjadi bull market, altcoin season, dan PP menjadi aset komoditi. Mantep toh. Yang ini sudah kesepakatan antara mana tadi ya, biar kita makin yakin ya. Kesepakatan ini bukan main-main yang selama ini menjadi rebutan kue untuk kemenangan lah ya. Ini adalah di mana tadi ya, sebentar. Ini adalah sangat menarik. Jadi antara SEC dan CFTC resmi mengklarifikasikan 16 aset untuk termasuk PP. Mungkin itu aja. Mohon maaf banyak gangguan di malam minggu ini. Santai aja, kita mendengar apa adanya, nggak diedit, nggak apa. Semua kalian tahu kehidupan Mas Bro. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Mak. Jos.